Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Fathul Mu'in, yaitu membahas tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Kata beliau, wa thanihima, yang kedua adalah i'ta'uha, memberikan zakat, limustahiqiha, kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, ai az-zakati, yakni yang dimaksud dengan mustahik itu adalah man, orang, wujida, yang didapati, minal asnafi thamaniyatil madhkurah, dari 8 asnaf yang telah disebutkan fi ayati, di dalam ayat, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Hanya saja zakat-zakat itu diberikan lil fuqara, kepada orang-orang fakir, wal masakin, dan kepada orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan kepada para amil, orang-orang yang bekerja 'alaiha, ngurusi zakat, wal mu'allafati qulubuhum, dan mu'allaf, orang yang dilembuti, qulubuhum, hati mereka, wa fir riqab, dan pada budak-budak, wal gharimina, dan orang-orang yang terlilit hutang, wa fi sabilillah, dan fi sabilillah, wa ibni sabil, dan ibnu sabil. Nah, 8 asnaf ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, sekarang beliau akan merinci 8 asnaf tadi satu persatu. Siapa fakir, miskin, dan seterusnya. Yang pertama adalah al-faqiru wal fakir. Adapun fakir itu adalah man, orang, laisa lahu malun, yang dia tidak memiliki harta, wala kasbun, dan dia enggak memiliki pekerjaan, laikun, yang layak, yaqa'u, yang bisa menutupi apa harta dan pekerjaannya tadi, bisa menutupi mauqi'an, tempat, min kifayatihi, dari kecukupannya, wa kifayati mamunihi, dan kecukupan orang yang dia tanggung, orang yang dia biayai. Jadi fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dan kebutuhan orang-orang yang dia biayai. Ini adalah fakir. Wala yamna'ul faqra, dan tidak mencegah status fakir, maskanuhu, tempat tinggalnya atau rumahnya, wathiyabuhu, dan pakaiannya. La yamna'u, dan tidak mencegah, al-faqra, status fakir, maskanuhu, tempat tinggalnya, wathiyabuhu, dan pakaiannya, walau littajammuli, walaupun pakaiannya tadi untuk memperindah diri, fi ba'di ayyamis sanati, pada sebagian hari-hari yang ada di dalam setahun. Jadi memilikinya dia rumah dan pakaian yang bagus yang dia gunakan pada sebagian hari-hari dalam setahun, itu enggak mencegahnya dari status fakir. Artinya dia tetap dihukumi sebagai fakir, karena kenapa? Karena rumah dan pakaian yang bagus yang dia gunakan pada saat-saat tertentu itu adalah merupakan perkara yang harus dimiliki. Oleh karenanya, karena rumah dan sebagian pakaian yang bagus yang dia gunakan pada saat-saat tertentu itu adalah perkara yang darurat yang harus dia miliki, maka memilikinya dia pakaian tersebut dan rumah itu enggak mencegahnya dari status fakir. Kemudian wa kutubun yahtajuha, dan beberapa kitab yang dia butuh kepada kitab-kitab tersebut. Jadi walaupun dia memiliki kitab-kitab yang banyak, yang lumayan agak mahal misalnya, tetapi dia butuh kepada kitab tersebut, misalnya untuk mengajar atau yang lainnya, maka kitab-kitab tersebut itu enggak mencegahnya dari status fakir. Dia tetap dihukumi sebagai fakir, layak mendapatkan jatah zakat.
Wa abduhu dan budaknya alladzi yahtaju ilaihi yang dia butuh kepada budak tadi lil khidmah untuk melayani dirinya. Wa maluhul ghaibu dan hartanya yang gaib bi marhalataini dengan jarak 2 marhalah. Awil hadiru atau hartanya tadi itu hadir, waqad hila dan sungguh telah dihalangi bainahu antara dirinya wa bainahu dan antara hartanya. Jadi budak yang dia butuh kepada budak tadi untuk melayani dirinya itu enggak mencegahnya dari status fakir. Begitu juga kalau dia memiliki harta, tetapi hartanya tadi itu berada di daerah lain yang jaraknya antara dirinya dan antara hartanya jaraknya adalah 2 marhalah, maka dia tetap dihukumi fakir. Begitu juga kalau seandainya hartanya itu ada, hartanya itu hadir, tetapi antara dirinya dan hartanya itu dihalangi. Misalnya hartanya tadi itu dikuasai oleh orang zalim yang dia nggak mampu mengambilnya, maka dia tetap dihukumi sebagai fakir, berhak mendapatkan harta zakat. Wadainu al-muajjalu dan hutang yang muajjal. Hutang yang dibayar secara tempo, yang dibayar secara cicilan. Misalnya dia punya harta yang banyak, tetapi hartanya tadi itu dihutang dan pembayarannya tadi itu secara muajjal, dibayar secara cicilan. Walaupun harta yang dihutang tadi itu banyak, tetapi karena dibayarnya itu secara muajjal dan saat ini dia nggak punya harta dan nggak punya pekerjaan, maka dia tetap dihukumi sebagai fakir, tetap berhak mendapatkan harta zakat. Wal kasbu dan pekerjaan alladzi la yaliku bihi yang enggak pantas untuk dirinya. Jadi memilikinya dia pekerjaan, tetapi pekerjaan tadi itu enggak pantas untuk dirinya, maka dia tetap dihukumi sebagai fakir. Wa afta dan telah berfatwa ba'duhum sebagian ulama anna huliyal mar'ati bahwasannya perhiasannya seorang perempuan al-laiqa yang perhiasan tadi itu layak biha dengan perempuan tadi al-muhtajati yang perempuan tadi itu butuh kepada perhiasan tadi litazayyun untuk berhias diri bihi dengan huliyah tadi, dengan perhiasan tadi adatan secara kebiasaan, maka la yamna'u perhiasan tadi itu enggak mencegah fakroha kepada kefakiran wanita tadi. Jadi perhiasan yang dimiliki oleh seorang perempuan untuk kebutuhan berhias sehari-hari secara adat kebiasaan, maka itu enggak mencegahnya dari status fakir. Dia tetap dihukumi sebagai fakir dan berhak mendapatkan harta zakat. Wasawwabahu dan telah membenarkan fatwa tersebut Syekhuna guru kami. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.